Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. وإلى حضرة من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين الكربيين ثم إلى صاحب هذا الكتاب حجة الإسلام محمد ابن محمد الغزالي التوسي الطبراني الشافعي قدس الله سره ونور ضريحه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. نعم كلما ازداد العبد إحاطة بتفاصيل المقدورات. Naam, ya, kullama zdad, semakin bertambah, al-abdu, seorang hamba, yang bertambah adalah ihatatan, pengetahuannya, cakrawala pengetahuannya, bitafasil maqdurati, merambah pada rincian-rincian al-maqdurat, berbagai hal yang ada dalam kekuasaan Allah. Wa ajaibis sana'i, dan keajaiban-keajaiban ciptaane Gusti Allah. Fi malakutil ardi, yang ada di kerajaan bumi ini, wassamawati, atau di kerajaan langit sana. Maka kana hazzuhu, maka bagiannya min ma'rifati sifatil qudrati, dalam mengenal sifat kekuasaan Gusti Allah niku, awfara, semakin besar. Lianna thamrata, karena buah itu, tadullu, menunjukkan, alal musmari, siapa yang membuahkan. Kama annahu kullama zdada, sebagaimana semakin bertambah at-tilmidu, seorang santri, murid. Apa yang bertambah? Ihatatan, pengetahuannya. Bitafasili ulumil ustazi, pada perincian-perincian ilmu sang guru. Watasanifihi, dan rincian-rincian karya si guru. Kanat, maka ma'rifatuhu, pengetahuan si santri ini, lahu, pada gurunya itu, akmala, tentu akan lebih sempurna, lebih besar. Wasti'adhamuhu, dan penghormatan si santri ini kepada lahu, gurunya, atamu, tentu semakin sempurna, dan penghormatannya semakin mendalam. Artinya di bagian terakhir dari kitab Al-Maqsad Al-Asna ini, Al-Ghazali ingin mengetahui pada kita bahwa sesungguhnya pengetahuan seorang hamba akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya tergantung pada diri manusia itu sendiri. Bahwa semakin luas cakrawala pengetahuan kita tentang objek-objek yang diciptakan oleh Allah. Semakin luas pengetahuan kita tentang makdurat. Makdurat itu objek-objek yang menjadi kudrahnya Allah, yang menjadi kuasai Gusti Allah. Dan semakin luas jangkauan pengetahuan kita akan ajaibis sana',
akan keajaiban, keindahan ciptaannya Gusti Allah di langit dan bumi ini, maka hazzu min ma'rifati sifatil qudrati awfar. Maka pengetahuan kita manusia ini akan kudrahnya Allah, sifatnya Gusti Allah semakin mendalam. Berarti kata kuncinya di sini di mana? Di akal manusia. Artinya semakin luas jangkauan akal itu bekerja, peluangnya semakin luas pula, semakin besar untuk mengenal sifatnya Gusti Allah. Contohnya Al-Qudrah tadi. Bahwa Allah itu maha kuasa. Ya, itu sih sifatnya Gusti Allah. Nah, kulo panjenengan kan kemarin kalau di cara mengenal Allah itu kan ada dua jalan ya. Yang pertama jalan yang naqisun, jalan yang tidak bisa sempurna, tetapi bisa dilalui. Ada jalan masdudun, ada jalan yang buntu tertutup. Oke. Maka yang bisa kita lewati ini sebenarnya jalan yang naqisun. Bisa, tetapi tidak bisa sempurna. Yaitu apa? Dengan mengenali Allah melalui sifat-sifat Allah itu. Yang dalam ini contohnya, sampaikan Al-Ghazali adalah Al-Qudrah. Gusti Allah niku mau kuasa. Maka makdurat itu objeknya. Nah, kalau panjenengan ini makdurat, objek kekuasaannya Gusti Allah. Segala apa yang ada di langit dan di bumi itu menjadi objek makdurah, objek kudrohe Gusti Allah. Sakpiro pemahaman kula panjenengan terhadap makdurat, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan kita, pengenalan kita terhadap sifat itu sendiri, sifat kudrah itu. Tertinggi di sini kemudian menjadi penting kula panjenengan dulu waktu di SD itu belajar ilmu alam ya. Tentang ilmu alam itu. Ilmu botani, ilmu apalagi itu. Ya, tentang ilmu IPA lah jaman biyen ilmu pengetahuan alam itu semua kan nggih makdurat. Objek kuasa Gusti Allah. Nggih. Hanya tinggal menyoder saja mungkin secara akliyat. Jadi analogi sederhananya begini. Pengetahuan seorang santri terhadap guru itu bisa jadi berbeda-beda. Ya. Kelas santri ini misalnya ono kiai, santri ini kathah ewonan. Dari 1 sampai ewonan tadi itu masing-masing akan berbeda pengetahuannya. Kenali seorang santri terhadap guru itu sangat berbeda. Keberbedaan pengetahuan seorang santri kepada guru itu sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh sejauh mana santri ini mengenali guru secara perincian, secara detail, bukan secara global. Secara global niku kan kenal jenenge kemawon, atau tahu ketok ngoten mawon, tahu ngaji pisan pinduh kemawon misalnya. Itu namanya tahu secara global. Ada santri-santri tertentu seperti yang kemarin digambarkan tentang Imam Syafi'i itu nggak ada santri, misalnya Al-Buaiti, ya, itu santri khusus, santri yang setiap hari tahu tentang Imam Syafi'i. Maka penghormatan seorang santri kepada guru bergantung pada sejauh mana pengetahuan santri tersebut kepada guru. Semakin detail pengetahuannya, isti'adhamnya semakin besar. Semakin detail pengetahuan si santri kepada gurunya, semakin besar pula dia hormat, ta'zim kepada guru tadi. Dan seterusnya mungkin. Kalau digambarkan ngeten. Misalnya tafasili ulumil ustaz wa tasanifi. Si guru ini memiliki ilmu apa saja. Semakin si santri ini mendalami ilmu yang dipelajari oleh gurunya, pengetahuan yang sudah menancap pada gurunya, dia juga mempelajari itu.
baik belajar langsung kepada guru itu sendiri maupun melalui pengembangan. Maka semakin dia tahu, semakin pengetahuannya tentang ilmu ini, semakin dekat dia dengan si guru. Semakin semakin kenal. Demikian juga si santri niku memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang karya-karya tasanif, karya-karya sang guru. Bahwa misalnya Al-Imam Syafi'i itu nggak ada kitab Al-Um, sing ngerti sinten Al-Buaiti. Bahwa Al-Imam Syafi'i nggak ada kitab jenenge Ar-Risalah. Siapa yang paling kenal kitab Ar-Risalah? Al-Buaiti. Kalau santri yang ketemu langsung setiap hari. Di mana Imam Syafi'i mengajarkan itu secara talaqi tentang bab-bab itu langsung di depan santri. Maka mungkin kalau panjenengan bisa belajar Al-Um hari ini, tetapi berbeda dengan ketika sang guru itu langsung mengajarkan Al-Um itu kepada santri. Lebih kenal mana antara orang yang langsung berhadapan dengan penulis, yaitu Al-Imam Syafi'i, dengan kita misalkan di tahun ini belajar Al-Um, ya, yang sudah berapa abad silam, jelas itu beda. Maka semakin detil pengetahuan santri kepada gurunya tentang karya-karyanya dan apa yang ada di dalam karya itu, maka semakin besar pula penghormatan si santri kepada sang guru. Semakin santri ini kurang kenal ambek ilmu guru ini secara detil, kemungkinan dua, semakin dua blek loro, ya, semakin dablek, si nomor loro napa? Semakin bual, lek gak semakin dua blek, ya semakin bual. Lek cerita guru ini mengada-ngada, digawe-gawe. Apa yang tidak pernah dia lihat secara langsung diceritake. Rono alih-alih dia tahu mondok misalkan 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Cerita tentang guru ini padahal tekan ngaji ora tekan. Wae ngaji ora tekan. Wae ngaji turu. Ya. Wae bandungan ya ora tekan, utawa tekan ya jero sampai turu kati maknane kitabe. Kuwi ketika santri modern ngene kuwi takoni, ya apa gurumu biyen? Mesti bual iku ceritanya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak ngerti secara detail pengetahuan guru itu tentang gurunya. Maka demikianlah pengetahuan manusia itu tentang sifat Allah. Tidak langsung ke zat ya, tentang sifat Allah. Semakin mengerti objek-objek yang diciptakan oleh Allah, objek-objek yang menjadi kuasa Allah, semakin dekatlah manusia dengan sifat itu. At-takhalluq, bahkan sampai berakhlak dengan akhlaknya Gusti Allah. Semakin dekat, semakin dekat, hingga dia menampai derajat namanya al-arifu billahi, al-arifu bi sifatih. Seorang yang mengenal sifatnya Gusti Allah. Itu. Baik, itu nanti tergantung pada instalasi daripada akal kita sebenarnya. Oke, fa'ila hada, kepada hal inilah yarshi'u tafawutu ma'rifatil arifin. Yarshi'u kembali tafawutu ma'rifatil arifin. Pengetahuannya, pengenalannya para arif billah itu. Dari cara pandang yang sudah disebutkan tadi itu, disitulah muncul kemudian perbedaan itu, perbedaan kenali seorang arif kepada sifat Allah. Jadi semakin arif ini kenal, tahu secara detil objek apa yang jadi kuasai Gusti Allah niku, maka dia akan semakin kenal dengan satu sifat ini. Bayangkan, satu sifat loh ini. Padahal sifatnya Allah itu berapa kita tidak tahu hakikatnya kan. Yang kayak contoh-contohnya kan misalnya Al-Qudro, nanti di Asmaul Husna kan ada 99 di sini.
Ya, itu. Jadi dari sinilah kemudian level itu muncul di antara manusia itu. Jadi satu dengan yang lain kok ngeten iki kenalin ning Gusti Allah nggih binten-binten. Nggih. Tergantung otake mungkin. Wa yatatarraqu ilaihi, dari situlah muncul tafawutun, level-level perbedaan-perbedaan kelas di antara manusia, di mana itu layak tanah tidak bertepi, tidak berkesudahan. Kelas menungso niku sebanyak manusia, di situ pula sebanyak kelas menungso niku dalam mengenali pengenan. Satu individu dengan individu yang lain itu beragam, berbeda-beda. Sehingga di sini kemudian tidak bisa kita memaksakan diri tentang pengetahuan kita kepada orang lain. Tidak ada ikrah, pemaksaan. Karena level manusia itu ya beda-beda. Karena kita beragama kan intinya balag, menyampaikan. Duh terima ora niku nggih urusane masing-masing individu. Ngoten. Baik. Li'anna ma la yaqdiru al-adamiyyu ala ma'rifatihi. Li'anna ma, karena sesuatu itu la yaqdiru, apa yang tidak mampu dijangkau oleh ma'rifatihi, dijangkau oleh pengetahuan manusia. Apa yang tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan manusia. Berupa apa? Ma'lumatillahi ta'ala. Pengetahuan-pengetahuan, maklumat-maklumat, informasi-informasi, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. La nihayata, maka tidak memiliki batas. Jadi, apa yang tidak diketahui, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ilmu-ilmu Allah yang tidak dijangkau oleh akal manusia, itu sifatnya tidak terbatas. Bukan karena tidak terbatasnya akal. Bukan karena tidak terbatasnya akal. Jadi ada dua. Ada ilmu-ilmu yang dimaklumatkan. Ada ilmu-ilmu yang tidak dimaklumatkan. Ada ilmu-ilmu Allah yang tidak dijangkau oleh akal manusia. Ada ilmu-ilmu Allah yang dijangkau oleh manusia, oleh akal manusia. Jadi, wa ma yaqdiru alaihi aidun, ilmu-ilmu Allah yang mampu dijangkau oleh akal manusia, la nihayata lahu, juga tidak memiliki batas. Baik ilmu yang bisa dijangkau atau ilmu yang tidak bisa dijangkau, sama-sama tidak terbatas. Walakinna, tetapi ada yang perlu digarisbawahi, bahwa maqdural adami minal ulumi la nihayata lahu. Tetapi ingat bahwa manusia itu memiliki kemampuan dalam hal ilmu itu, kemampuan yang tidak terbatas. Sesungguhnya manusia dikasih akal oleh Allah, di mana dengan akal ini dia bisa menerobos berbagai macam dimensi. Yang itu oleh Al-Ghazali dikatakan la nihayata, bisa tidak terbatas. Jadi wong arif itu, wong sing kenal Gusti Allah iku, ya, adalah orang yang mengetahui dan mengenali sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Allah. Itu namanya arif. Kita itu mungkin bisa dikatakan arif terhadap satu sifat. Contohnya apa? Al-Qudrah. Tapi belum tentu arif dalam sifat yang lain. Bahwa Gusti Allah ngimboten Al-Qudrah tok, yono Ar-Razzaq. Gitu? Dan banyak sekali itu. Nah ini nanti yang kita pelajari di situ. Naam al-khariju ilal wujudi mutafawitun. Oke. Kalau tadi itu masih dalam kerangka akal. Apa yang disampaikan oleh Allah itu tidak terbatas. Apa yang tidak disampaikan oleh Allah pun juga tidak terbatas. Ilmu yang dijangkau oleh akal manusia sifatnya tidak terbatas.
ilmu yang tidak dijangkau oleh manusia juga tidak terbatas, sama-sama tidak terbatas. La nihayata. La nihayata, tidak ada batas. Ya. Maka yang kemudian al-khariju, ya, apa yang keluar ilal wujudi, apa yang termanifestasikan, yang dia maklumat tadi, ilmu tadi itu. Kemudian kharij, muncullah ilal wujud, dalam wujud-wujud yang ada di alam semesta ini. Bahwa al-qudrah itu adalah al-wujudu fil a'ya fil azhan. Al-qudrah adalah sifat Allah yang ada dalam akal kita. Wujudnya dalam alam nyata bisa kita lihat. Dan itu mutafawitun, berbeda-beda. Ya, fil kasrati wal qillati, baik dalam hal banyak atau sedikitnya. Wa bihi yazharu tafawutun nasi fil ma'rifat. Wa bi, dengan ini yazharu, tampaklah tafawutun nasi, perbedaan manusia fil ma'rifati, dalam pengetahuan mereka. Nih. Oke, contoh di dalam sifat Allah, al-qudrah itu ada dalam akal kita. Lalu kharijun, dari akal ini muncullah ke alam nyata. Apa itu? Hewan-hewan itu adalah bawaan dari qudrah Gusti Allah. Seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu adalah hasil dari qudrah Gusti Allah. Seluruh manusia ini adalah hasil dari qudrah Gusti Allah. Buah dari qudrah. Buah dari qudrah. Bahwa buah itu mencerminkan siapa yang membuahkan. Buah itu mencerminkan siapa yang membuahkan. Bahwa manusia kalau penjenengan itu dari qudrah tadi itu. Berarti sumbernya di mana yang membuahkan itu? Qudrah ini. Buahnya mana? Adalah bentuknya menungso ini. Bentuknya kharijun, bentuknya rupanya menungso-menungso, kewan-kewan, tumbuh-tumbuhan. Itu buahnya. Musmarnya yang membuahkan al-qudrah tadi. Sifatnya Gusti Allah sing maha kuwasa. Karena itu, lek kula panjenengan kenal ambek awake dhewe, bahwa kuwe itu juga dikasih kuasa menulis, membaca, melihat, dan sebagainya. Itu kan kemampuan. Kemampuan. Itu namanya qudrah. Kuwe mawon, menungso mawon. Qudrahne sakmono hingga tak terbatas. Apa maning sing pencipta qudrah menungso niki. Nggih. Akale menungso mawon. Dari mulai zaman Nabi Adam, koyok ngono canggine akale menungso. Nggih mendani yo qudrahe Gusti Allah. Maka buah itu tadullu ala al-musmar. Buah itu menunjukkan siapa yang membuahkan. Lek kuwi tidak bisa menjangkau akal Albert Einstein. Ya. Akale para nabi lan para rasul. Itu tanda bahwa kowe gak bakal mampu menjangkau qudrahe Gusti Allah. Kenapa? Karena para nabi yang fatonah itu, ya cerdas-cerdas itu adalah as-samrah, buahnya. Dari mana? Musmar, yang membuahkan. Curung menungso kayaknya. Ucapan manusia itu buah apa yang membuahkan? Ucapan manusia ini gitu. Buah apa yang membuahkan? Buah. Yang membuahkan so. Yo atine menungso kuwi dhewe. Akale menungso. Berarti gampang ngeten.
untuk mengetahui buah yang membuahkan, lihat aja buahnya itu. Buahnya ini bosok apa? Apek. Lek buah bosok menunjukkan bahwa yang membuahkan ya kaya ngono kuwi gak ada. Nggih, gak ada. Uwit niku lek kapano seger, insyaallah buahe ya juga seger. Selama tidak diganggu oleh virus yang lain ya, aman. Buah iku lek dalam batange mau wis cungkring. Ya, mboten ijo royo. Sampe lihat buahnya ya kisut-kisut ngono kuwi. Maka untuk mengetahui jiwa manusia contohnya, di mana jiwa manusia itu adalah yang membuahkan. Pembuahan wujudnya dalam bentuk apa mungkin? Kata-kata yang keluar ini. Kalau kata-kata yang keluar ini, buah dari akal yang terinstal oleh hadis, sampai rungono kalimat ini. Sing metunggu. Ini mesti ini ape-ape. Jika kemudian yang membuahkan ini subur karena terisi oleh Al-Qur'an, lo ngrungokke lisane kuwi. Ya subur pisan. Nggih. Lek misalke akale niki kaisen subur karena mikiri badi ngono Mas yo. Lho ucapane lek jagongan mesti sing diomong napa? Yo badi. Maka buah itu tidak jauh dari yang membuahkan. Lek ingin ngerti musmare menungso, deloken mripate, bagaimana dia bekerja, deloken lisane, bagaimana dia bekerja. Itu adalah cermin dari musmarnya, jiwanya yang membuahkan. Ngoten. Ya. Maka lihatlah kualitas Nabi itu, musmarnya jiwa Nabi itu. Yang keluar itu kan buah-buah istimewa semuanya toh. Nih, buah-buah istimewa semua. Kenapa? Musmarnya luar biasa bagus. Itu sekelas Nabi dan Rasul. Mindaniyo ke Gusti Allah niku. Baik. Nah ini semacam informasi. Wis gak usah ningali tiyang to yo. Cukup ningali awak dhewe. Sing metu teko lambe kuwi apa sakjane. Itu kan kualitasmu dhewe. Tukang wae sakjane wong ngakean omong itu menunjukkan dia berkualitas apa enggak. Makanya lek gombolo wong alim hati-hati. Otakmu langsung kena nilai langsung. Utekmu papat kok ya. Jadi pengetahuan sampai tentang agama, lek sampe kakek ngomong depan orang alim langsung muncul nilai telu ya. Papat limo nggih. Kenapa? Lah, karena dari ucapan itu langsung ternilai. Langsung bisa dinilai. Mungkin ya. Itu ada banyak kan ceritanya, misalnya Abu Yusuf itu suatu ketika duduk dengan seorang pemuda yang terkenal. Pemuda ini mengamalkan ilmu as-samtu. Samtu itu adalah diam. Dia tidak banyak bicara, kecuali yang hak. Jadi meneng deh. Terus kemudian Abu Yusuf takallam ya syab. Berbicaralah. Baru dia ngomong. Ngomong itu. Ya Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf. Kalau misalnya terjadi gempa, lalu dinding masjid ini runtuh. Duduk sini. Kalau misalnya kapan orang itu berbuka? Kapan orang itu berbuka? Berbuka puasa? Ya kalau berbuka puasa matahari terbenam. Lalu kalau matahari nggak terbenam? Lalu bagaimana kalau matahari tidak terbenam? Jawabannya apa? Oh ternyata akalmu terbaca dari ucapanmu.
Berarti menengmu selama ini tidak berkualitas. Kenapa? Itu sebuah pertanyaan yang tidak berkualitas. Kalau nggak ngomong, dia akan menjadi manusia yang tetap wow, berkelas. Gitu? Terkenal apa? Samtun. Mengamalkan ilmu di diam. Berhubung dia ngomong, mek beberapa kecap tok mawon. Kalau kapankah kita berbuka? Berbukanya apa? Ketika matahari terbenam. Dijawab. Lalu bagaimana kalau matahari tidak terbenam? Oh, berarti akalmu tidak sekualitas yang kulihat. Langsung ngoten Abu Yusuf itu. Kenapa? Itu pertanyaan TK itu. Mungkin. Ternyata ucapan ini langsung menimbulkan nilai akhirnya. Makanya lek ngomong orang ngerti yang alim. Mengakain ngomong ku paling soker, ngerti. Nek jenengan gak dijak wong alim meneng mawon, iku tondo lek ucapanmu ora berkualitas. Utawa diladeni sakenang kowe daripada gak ngomong. Betul nggih? Saaken. Nah, nanti semua itu tindakan orang alim itu ada dasar. Ari kalane wong alim itu menghadapi hamko, jahilun, yo diladeni. Yo diladeni. Lek gak diladeni bahaya gak gelem ngaji kowe iki. Nggih, iku ilmu apa jenenge? Ilmu al-mudarah. Ngoten nggih. Diamnya orang alim itu ada dasarnya. Gerak orang alim itu juga ada dasarnya. Makanya napa nggih? Ya tergantung pada nanti instalasi akal tadi niku. Baik. Baik, kembali pada pengetahuan manusia yang beragam-ragam niku ya. Maka wa huwa katafawuti bainahum fil qudrati al khasilati. Jadi manusia itu kenali Gusti Allah niku macam-macam, reno-reno, beda-beda, berlevel-level. Taubahnya seperti katafawuti bainahum, perbedaan-perbedaan di antara mereka fil qudrati dalam hal kemampuan al hasilati lahum bi al hasilati lahum yang mereka miliki atau yang mereka hasilkan bil ghina bil mali karena kebanyakan kekayaan harta benda. Jadi gambar-gambar ngeten. Pengenalan seorang hamba ini Gusti Allah niku beragam-ragam, berbeda-beda, kelasnya binten-binten, levelnya binten-binten. Taubahnya seperti kelasnya manusia dalam strata ekonomi, ya. Famin wahidin, ada satu orang, misalnya seseorang itu yang memiliki ad-daniqo, hanya memiliki satu danik. Dan itu jenis mata uang zaman dulu. Awid dirham, hanya memiliki satu dirham saja. Wa min akhara, ada orang lain itu yang memiliki alafan, beribu-ribu danik, beribu-ribu dirham. Fadzalika al-ulum, demikian juga ilmu itu. Fa inna tafawuta fil ulumi, maka perbedaan manusia dalam hal pengetahuan atau ilmu aktsaru, jauh lebih banyak lagi. Wa a'dhamu, jauh lebih besar lagi perbedaan itu. Ya. Mengapa kok begitu? Li'annal ma'lumati la nihayata laha, karena objek pengetahuan itu tidak berkesudahan, tidak terbatas. Sedangkan wa'ayanul amwali, harta benda itu ajsamun, hanyalah jasad-jasad atau jisim-jisim yang bersifat fisikal. Dan itu wal ajsamu, jisim-jisim itu mutanahiyatun, terbatas. Sehingga la yutasawwaru, tidak mungkin bisa dibayangkan antantafiya an nihayatu anha, ketiadaan batas bagi harta benda. Jadi manusia itu secara level harta benda kan berbeda-beda. Ya. Satu orang nih gitu. Kan benten-benten tuh. Benten-benten. Ya. Tetapi itu amat sangat mudah diidentifikasi. Kenapa? Kemampuan manusia dalam menggali harta benda itu ketika sudah dimiliki harta benda itu bisa saja jisim-jisim. Jisim itu apa? Benda-benda, tubuh-tubuh, fisik-fisik. 2000, 3000 jisim.
duwe iki duwe iko iku jenenge jisim. Sehingga ketika satu dengan yang lain itu ada strata perbedaan, itu masih bisa deteksi. Sehingga tidak mungkin terbatas. Ya, tidak mungkin tidak terbatas. Terkait kemampuan manusia atau level manusia dalam harta benda, tidak mungkin tidak terbatas. Pasti terbatas. Kenapa? Karena bersifat benda-benda. Ya. Tapi kalau pengetahuan, apakah semua pengetahuan itu ono objek fisiknya? Tidak. Tidak. Banyak yang tidak berobjek fisik. Sehingga tidak terbatas. Baidan qad arafta kaifa yatafawatu al-khalqu. Jika demikian, kau akan tahu, sadar bahwa yatafawatu akan berbeda-beda al-khalqu manusia itu fi bihari ma'rifatillahi dalam samudra ma'rifat kepada Allah. Sehingga kelasnya manusia dalam samudra ma'rifat itu akan sangat berbeda-beda. Wa anna dzalika la nihayata lahu, dan bahwa keberagaman, keberbedaan makrifat ini bersifat tidak terbatas. Artinya masing-masing manusia levelnya berbeda-beda. Sampai seberapa tidak terbatas. Karena tidak berbentuk benda-benda saja. Wa arafta, sehingga kamu pun sekarang jadi sadar atau jadi tahu. Anna man qal, kalau ada orang ngomong, la ya'rifullaha illallahu, tidak ada yang bisa kenal Allah kecuali Allah itu sendiri. La ya'rifullaha illallahu, tidak ada yang bisa mengenali Allah kecuali Allah sendiri. Faqad sadaqa, statement seperti ini benar. Benar. Wa anna man qal, jika ada orang yang ngomong, la a'rifu illallah, aku tidak mengenal illallah kecuali Allah. Maksudnya, yang ku kenal hanya Allah. Selain Allah aku tidak mengenal. Faqad sadaqa aidan. Ucapan begini ini juga benar. Jadi ucapan pertama apa? Tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah sendiri. Ucapan yang kedua, tidak ada yang aku kenali kecuali hanya Allah. Aku hanya mengenal Allah, selain Allah tidak kenal aku. Dua ucapan ini sama-sama benar. Oke, ucapan misalnya, la a'rifu illallah. Aku tidak mengenal siapapun, yang ku kenal hanya Allah. Berarti kau gak kenal bojomu, gak kenal anakmu, gak kenal sopo-sopo. Kau kenal Mas Vito? Enggak. Sing kenal men Gusti Allah tok. Gak ono sing tak kenal, kecuali apa? Gusti Allah. Maksudnya apa? Kalau ada orang ngomong kayak gini, fa innahu laisa fil wujudi, bahwa tidak ada di alam wujud ini. Alam wujud. Kita ini wujud, alam wujud. Tidak ada di alam wujud ini illallah, kecuali hanya Allah. Wa af'alu, dan perbuatan Allah. Apa yang wujud itu? Ya. Illallahu, hanyalah Allah dan perbuatan Allah. Fa'idha nadhara ila af'alihi, jika manusia ini, manusia yang mengatakan apa tadi? Tidak ada yang ku kenal kecuali hanya Allah. Aku hanya mengenal Allah, selain Allah enggak kenal. Ya. Maka orang kayak begini nih, wa idza nadhara ila af'alihi, ketika melihat perbuatan-perbuatannya Allah, min haitsu innaha af'alhu, sebagai sebuah perbuatannya saja. Jadi jika orang ini melihat perbuatan Allah ya, sebagai sebuah perbuatan, wa kana maqsuran nadhari 'alaiha, maka ya pandangannya hanya terfokus pada perbuatannya Gusti Allah. Walam yaraha, dia tidak akan melihat min haitsu hiya sama'un,
Saat dia melihat langit, dia tidak akan melihat itu sebagai langit. Wa ardun, saat dia melihat bumi, dia tidak akan melihat itu sebagai bumi. Wa syajarun, saat dia melihat pohon-pohon, dia tidak akan melihat itu sebagai pohon. Bal min haitsu innaha san'uhu. Tetapi dia melihat bahwa itulah produknya Gusti Allah, hasil dari perbuatannya pangeran. Itulah hasil dari perbuatannya Allah. Walam yujawiz ma'rifata khadrat rububiyah. Saat dia melihat, tidak akan melampaui batas pada cara pandang seperti ini. Selain cara pandang seperti ini, dia buang. Artinya nggih, lek ndelok wit ngoten ya, dudu ndelok wit kuwi. Tapi ndelok iku sebagai perbuatannya Allah. Iki Gusti Allah iku ya ngodot wit nangka sak nangka ngarepe omah wis 7 tahun umure. Sampai sakmene sak meter. Ya apa perbuatan Gusti Allah sampai halusnya begitu ngodot itu. Ya. Wingi nang Mas adikku dipaprasi supaya nguwah. Ya, dipaprasi. Saiki cukul maneh. Ya, tahu-tahu setelah 1 minggu sudah cukup sekian. Muncul babal-babal. Maka orang yang arif billah itu saat melihat itu, tidak melihat buah itu, tidak melihat nangka itu, tetapi dia melihat bagaimana perbuatan Allah terhadap nangka itu. Maka orang seperti ini kalau ditanya, kalau dia mengatakan, aku tidak mengenal siapapun di muka bumi ini kecuali hanya Allah. La a'rifu illallah. Aku tidak mengenal siapapun kecuali hanya Allah. Saat kau melihat istrimu, kok menyenangkan hatimu, aku tidak melihat perbuatan istriku, melainkan adalah perbuatan Tuhanku. Terima kasih ya Allah. Kau mengirimkan seorang bidadari yang membuat hatiku senang. Saat istrimu banyak bacot, terima kasih ya Allah. Engkau men-setting seperti itu supaya aku menjadi manusia yang sabar. Kau tidak akan pernah melihat istrimu. Yang dilihat adalah perbuatan Allah terhadap istrimu. Paham nggih? Nggih. Sehingga kowe ra nesu bojomu. Apa? Wong itu hasil produknya Gusti Allah. Hasil ciptaannya Gusti Allah. Hasil perbuatannya Gusti. Terima kasih ya Allah. Hari ini dia begitu sangat menggodaku. Apa? Menggoda kesabaranku. Ya Allah. Apa perbuatanmu hari ini ya Allah terhadap istriku? Oke. Jadi kok lek ngeten. Makanya wong arif bilae gak gampang sakit hati ning menungso. Kenapa? Dia gak melihat itu sebagai perbuatan menungso. Sebagai perbuatan Gusti Allah. Kenapa kok kita sakit hati kepada orang? Karena kita melihat nangka sebagai nangka. Melihat langit sebagai langit. Melihat benda sebagai benda. Tidak melihat benda itu sebagai produknya perbuatannya Gusti Allah. Sehingga ngamuan. Gitu. Sehingga lek ngamuk melampaui batas, lek bahagia ya melampaui batas. Sampai lek nyekel ilmu iki, insya Allah, ra ono geding nang menungso. Kenapa? Kamu tidak melihatnya sebagai dia, tapi sebagai hasil dari perbuatannya Gusti Allah. Santai tak? Santai. Ngapain sakit hati? Maafkan aku ya Allah, aku tidak bisa menghadapi ujianmu hari ini. Gitu? Oke, gitu ya. Fayumkinu an yakula, karena itu orang seperti ini, dia dalam kondisi seperti itu, dia wajar kalau dia mengatakan, ma'arifu illallah. Aku tidak mengenal kecuali hanya Allah. Wa ma'ara illallah.
Aku tidaklah melihat kecuali hanya Allah. Aku tidak mengenal siapapun kecuali hanya Allah. Aku tidak melihat siapapun kecuali hanya Allah. Orang yang hatinya ini gini, Masya Allah. Penyakit sosial yang ada di sekitar kita itu tanda bahwa kita ini nggak kenal Gusti Allah. Bukan kenal sifatnya Gusti Allah. Kita masih terpaku oleh melihat sesuatu sebagai sesuatu itu. Tidak dikaitkan dengan af'aluhu, af'ali Gusti Allah. Oke. Wala tusuwira syakhsun. Walau tusuwira. Jika kita bayangkan, tusuwira, ya, bisa kita imajinasikan lah. Syakhsun, ada seseorang misalnya. La yara illa syamsa. Seseorang ini, dia tidak melihat apapun kecuali hanya matahari. Wa nuraha, dan cahaya matahari itu. Al-muntashira, yang tersebar fil afaqi, di seluruh cakrawala ini. La sahha minhu an yaqul, orang seperti ini sah jika mengatakan ma'ara illa syams, aku tidak melihat apapun kecuali matahari. Misalnya, meripat panjenengan gitu, dipenuhi dengan cahaya matahari. Yang jenengan lihat hanya matahari, tidak ada yang jenengan lihat. Misalnya, maka sah nggak mengatakan, aku tidak melihat apapun kecuali apa? Matahari dan cahayanya. Ya sah. Ya. Fa'innan nura al-fa'idah. Maka cahaya al-fa'idah yang terpancar minha, dari matahari itu. Huwa adalah min jumlatiha, adalah bagian darinya, dari matahari itu sendiri. Laisa kharijan minha, bukan sesuatu yang terpisah dari matahari. Wa kullu ma fil wujud. Oke. Sekarang jadi analogi nih ya, analogi, kias. Jika mata kita itu, jika ini alam semesta ini hanya dipenuhi dengan cahaya matahari, tidak bisa melihat apapun kecuali matahari misalnya, maka pantas kalau kita mengatakan, aku tidak melihat apapun kecuali hanya matahari. Maka cahayanya itu terpisah enggak dari matahari? Enggak. Bagian juz'un minasyams. Bagian dari matahari itu sendiri. Matahari dan cahayanya. Maka wa kullu ma fil wujud, setiap apa saja yang ada di alam wujud ini, nurun, adalah cahaya min anwaril qudratil azaliyati. Ya. Semua yang ada di alam wujud ini adalah nurun, cahaya, pancaran cahaya. Min anwaril qudrati, dari cahaya-cahaya kekuasaan al-azaliyati yang bersifat azali. Semua yang ada ini adalah cahaya dari sekian cahaya kudrohnya Allah di alam azali. Wa asarun, dan dia adalah jejak dan pengaruh min asariya, dari sekian banyak jejak dan pengaruh dari kudroh azali. Di zaman azalinya Allah, zaman yang enggak bermula. Allah itu kudrah. Ya, sebelum ada alam semesta ini, sebelum sebelum kula panjenengan, bahwa Gusti Allah ini enggak ada sifat jenenge apa? Kudrah. Dan sifat ini memancar ke seluruh yang wujud. Ya, seluruh yang wujud. Ya. Maka wa kama anna syamsa, sebagaimana matahari itu, yanbu'un nuri, sebagai sumber cahaya,
al-faidi, yang memancar, ala kulli mustanir, kepada setiap sesuatu yang menerima cahaya. Maka matahari itu adalah sumber cahaya, ya, yang memancarkan kepada apa saja yang bisa menerima cahaya matahari. Setiap sesuatu yang menerima cahaya matahari. Fakadarika al-makna, sebagaimana pula demikianlah al-makna, makna. Alladzi qasarat al-ibaratu, di mana makna ini tidak mampu dijangkau oleh kata-kata. Ya, fa'ubbiru anhu, maka diekspresikanlah kemudian bil qudrah al-azaliyah. Karena manusia tidak punya kata-kata yang mengekspresikan itu. Maka para ulama kemudian membuat sebuah istilah al-qudrah al-azaliyah. Kudrahnya Allah di zaman azali. Kudrahnya Allah di zaman azali. Zaman yang tak termulai itu. Kenapa? Tidak ada kata-kata lagi yang sudah bisa mewakili makna ini. Kan makna itu bersifat apa? Logika kan? Ya. Itu tidak bisa diekspresikan. Akhirnya muncullah kata-kata istilah al-qudrah al-azaliyah. Yang bersifat apa? Daruri, liddarurati, karena keterpaksaan unsur bahasa. Yang tidak bisa menjangkau makna. Karena kata ini, karena saking terbatasnya kata, akhirnya kan dikasih ya nisbat itu. Kudrah, kekuasaan azaliyah yang bersifat azali. Silakan dipikir sendiri. Karena tidak bisa menjangkau ini kata-kata itu untuk menggambarkan, mengekspresikan sebuah makna kudrah itu sendiri. Ya. Maka huwa yanbu'ul wujud. Ya. Jadi kudrah inilah sumber keberadaan semua yang wujud. Sumber dari keberadaan semua yang wujud. Al-fa'idi ala kulli wujudin, yang memancar kepada semua yang ada, semua yang wujud. Ya. Karena itu, falaisa fil wujudi, tidak ada di dalam yang wujud ini illallahu ta'ala, kecuali wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang wujud itu tidak ada, kecuali hanyalah wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kula panjenengan wujud saat ini, ono saat ini, karena kudrah Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah. Kudrah Gusti Allah yang memancar sejak zaman azali hingga Allah yang tahu. Dan hari ini masih memancar wujud kita itu. Ya, memancar. Seperti matahari dan sinarnya yang memancar kepada sesuatu yang menerima pancaran itu. Lah kula panjenengan iki termasuk wujud yang menerima pancaran itu. Dan fayajuzu an yaqula al-arifu, maka bolehlah seorang yang arif billah mengatakan la a'rifu illallah, aku tidaklah mengenal siapapun kecuali hanya Allah. Jadi orang arif mengatakan aku tidak mengenal siapapun kecuali hanya Allah. Konsep berpikirnya ngoten. Cara berpikirnya seperti itu. Secara logika, ada wujud fil aql. Itu dimakan sebagai wujud fil aql itu. Kebenaran yang ada di dalam akal. Tidak bisa ditolak kebenaran seperti ini. Segala yang wujud itu karena ada pancaran dari kudrah Gusti Allah di zaman azali itu. Itu pun dengan bahasa yang mudah ditangkap oleh manusia.
Karena bahasa manusia akan sangat terbatas untuk mengekspresikan itu semuanya. Betul. Berarti segala sesuatu sebenarnya tidak ada. Ya, segala sesuatu tidak ada. Menjadi ada karena pancaran kuasai Gusti Allah. Betul ya. Karena itu manusia awalnya kan tidak ada pulau penjenengan itu. Di awal-awal kemudian menjadi ada. Ya. Kemudian di tengah-tengah kehidupan manusia menjadi kemelete. Mau gak maneh kok. Ya. Biyen kowe gak ono ning donya niki. Kemudian menjadi ada. Ono mulai kemelete. Ono hangus lagi kamu dari dunia ini. Tidak ada lagi. Kalau kamu dulu tidak ada, kemudian tidak ada lagi, kan sudah nggak masalah tuh. Kenapa? Karena kita berangkat dari ketiadaan. Ya. Sehingga bumi ketika kamu tidak ada di sini, tidak ada masalah bagi bumi. Karena kamu bukan manusia yang abadi di bumi, wujud yang abadi di bumi. Baik. Sehingga orang arif itu ketika mengatakan sesuatu, aku tidak mengenal siapapun kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Cara berpikir mereka kayak begitu. Cara berpikir sederhananya. Ya. Wa minal ajaibi. Termasuk perkara yang juga sangat menakjubkan. An yaqula, seorang arif itu mengatakan, la a'rifullah, aku tidak mengenal Allah. Ya. Jadi ada sebagian arif mengatakan, aku kenal, tidak ada yang aku kenal kecuali Allah. Tapi sebagian mereka yang lain mengatakan, aku belum kenal Allah. Atau aku tidak kenal Allah. Ini juga mengherankan. Gitu. Wa yakunu shadiqan. Ucapan seperti ini juga benar. Tidak salah. Kedua-duanya sama-sama benar. Ya. Wa yaqulu la arifu illallah. Ucapan yang mengatakan aku tidak kenal kecuali hanya Allah. Wa yakunu shadiqan. Juga benar. Walakinna dzalika biwajhin. Ucapan yang pertama itu ya benar dalam satu sisi. Ucapan yang kedua wa hadza biwajhin. Benar menurut sisi yang lain. Ya. Benar dalam satu sisi, benar dalam sisi yang lain. Sama-sama benar. Saat kita mengatakan, Mas saya tidak kenal siapa, Mas saya ini. Gitu. Yang kelakuanku koyok ngene. Ya. Kemudian aku termasuk wong sing paling gerah kenal Gusti Allah kuwi. Oh ya. Nah, itu yang benar dalam satu sisi ini. Tapi ketika ada orang mengatakan, tidak ada yang aku kenal, kecuali hanya Allah, ya juga benar dalam cara pandang seperti tadi itu. Sama-sama cara pandang yang sehat nih. Ya, sama-sama sehat. Saat mengatakan dua hal tadi itu. Walau kudzibat al-mutanaqidatu, jika didustakan al-mutanaqidatu, pernyataan-pernyataan yang mutanaqid, yang tampaknya saling bertentangan. Seakan-akan dua statement tadi itu saling bertentangan. Statement pertama apa? Aku tidak mengenal Allah. Statement yang kedua, tidak ada yang mengenal kecuali hanya Allah. Seakan-akan secara zahir itu bertentangan. Ya. Idza ikhtalafat wujuhul i'tibarati, hanya karena perbedaan sudut pandang atau ungkapan atau statement dan pertimbangan. Ya. Seandainya ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan sehingga didustakan. Ya. Lamma sadaqa qauluhu ta'ala, niscaya tidaklah benar juga firman Gusti Allah yang berfirman, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ayat surah apa? Al-Anfal ayat 17. Al-Anfal 17. Wa ma ramaita, bukanlah engkau yang melempar. Idz ramaita, ketika engkau melempar. Walakinallaha rama, tapi Allah lah yang melempar.
Ya. Jadi bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ya. Surat Al-Anfal ayat 17. Ya. Walakinnahu shadiqun. Maka ini menjadi dalil yang membenarkan. Li'anna lirramyi, karena perbuatan melempar. Kan tadi ini, saya melempar. Misalnya ada orang melempar atau memanah. Ya. Bukanlah kamu yang memanah, bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melakukan lemparan, tetapi Allah lah yang melempar. Ya. Dua statement ini tidak saling bertentangan. Ya, tidak saling kontradiktif. Kenapa? Li'anna limrari i'tibaraini, karena perbuatan melempar itu memiliki dua sudut pandang. Huwa mansubun ilal abdi bi ahadihima. Sudutan yang pertama itu dinisbatkan kepada hamba yang melempar. Wa mansubun ila Rabbi ta'ala bisani. Sudut pandang yang kedua dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tunaqidha fihi, tidak ada kontradiksi. Maka seandainya walaupun melempar, jegrek, sebenarnya yang melempar bukan kamu, tetapi Allah. Itu benar. Kalau kamu tidak dikasih kekuatan oleh Allah, mana mungkin kamu bisa melempar? Nek tanganmu dikekerin Gusti Allah. Kalau tidak ada al-quwwah, kekuatan pada tangan, berarti sing lempar sebenarnya siapa? Gusti Allah. Benar enggak itu? Benar. Ya. Jika dilihat dari sudut pandang ini. Jika dilihat dari sudut pandang yang lain, yang melempar ya saya, secara fisik ya saya. Kan gitu dong. Itu apakah benar? Ya benar. Karena di sudut pandang sebagai manusia sama-sama benar. Statement ini. Demikian juga statement yang mengatakan, aku tidaklah mengenal kecuali hanya Allah. Yang ku kenal hanya Allah. Satu mengatakan, aku tidak mengenal Allah. Sama-sama benar dengan sudut pandang yang berbeda. Ya. Tuh. Baik, terakhir karena itu walinabit hahuna. Ya, cukuplah kita qobadah. Kita cabut, qobadah mencabut. Dalam arti sudahlah kita cukup sudahi hahuna sampai di sini saja. Ananal bayani, kendali penjelasan. Itu jodoh-jodoh wong bahas iki jadi maksud saya. Ya, cukup sampai di sini saja. Faqad khutna, karena kita telah menyelami khawd, karena kita sudah menyelami dalam mulai bab pertama sampai 4 ini, lujjat bahri, pusaran samudra, la sahilalah, yang tidak bertepi. Sesungguhnya kita itu sedang berselancar di situ samudra yang tidak bertepi. Ya, tapi kita sudahi dulu. Jangan terlalu menengah. Ya, gak iso balik kok malah. Dulu kelas aja, gitu kan. Harus kita sudahi. Ya. Karena yang penting kan sudah berselancar. Bagaimana epistemologi yang dibangun, logika yang dibangun. Wa amsalu hadil asrar, sesungguhnya rahasia-rahasia semacam ini, logika-logika yang disampaikan oleh beliau, itu namanya rahasia-rahasia yang tidak banyak dipahami oleh banyak orang. Ya. Maka karena rahasia-rahasia yang semacam inilah yang bagi sebenarnya tidak layak antu badala diumbar secara bebas di ibda'il kutubi, dengan menuliskannya secara terbuka dalam sebuah tulisan. Ya, jadi sebenarnya pembahasan seperti tadi itu atau sebelumnya itu tidak perlu diumbar secara bebas, diupload secara bebas di dunia sosial media. Betul nggak? Ya, zaman biyen itu kan tidak ada sosial media seperti sekarang. Jadi bahasanya itu apa ya? La yang bagi antu bedala bi ibda'il kutubi.
rahasia-rahasia semacam ini tidak layak untuk dikonsumsi secara publik terlalu bebas. Jadi apa nggih? Kalau zaman ini kan dalam bentuk tulisan, wis aja dawa-dawa ngono maksudnya. Ya. Wa idja'a hada aradun. Ya, karena pembahasan ini hada arada. Ya hanyalah sebagai selingan saja maksudnya gitu. Ya. Jadi epistemologi tadi itu hanya sebagai selingan saja. Ghairu maksud, bukan tujuan. Oke. Ben sekedar iso buka akal gitu saja gitu loh. Nih, bisa buka akal. Fal nakuffa anhu, maka cukuplah kita hentikan sampai di sini pembahasan logika ini. Ya. Jadi rahasia-rahasia tentang tadi itu. Wa narji ila syarhi ma'ani asma'il husna. Asma'illahi ta'ala al-husna. Maka kita akan kembali kepada syarah, interpretasi, penjelasan tentang makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ala tafsili secara terperinci. Oke, jadi sampai di sini itu muqaddimah, pendahuluan dari kitab Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Asma'il Husna di Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Insyaallah pertemuan berikutnya kita sudah masuk kepada syarah Asmaul Husna, ya, yang dimulai dengan lafzul jalalah Allah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.